Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan hamdalah, dan kita bersolawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah yang Allah muliakan, sesuatu yang wajib kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar agamanya. Karena orang yang belajar agama Allah adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, paham, mengerti tentang agamanya. Dalam belajar agama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Dan menuntut ilmu merupakan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang artinya barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian dengan kita belajar agama, ya, kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh menurut agama, menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap bulannya di pekan yang keempat, alhamdulillah, kita sama-sama duduk untuk membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wasilah yang begitu besar untuk mengetahui agama Allah. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, imam kita ma'ruf,
Ya, beliau berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih fiddin, tentang agama. Ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Adapun selain itu hanya sekedar was-wasnya syaitan. Nah, yang berkata demikian Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ikhwan yang Allah muliakan. Nah, kita setiap bulannya di sini khusus mempelajari kitab Umdatul Ahkam. Isinya tentang hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas bab qasr as-salati fi safar. Bab mengqasar salat dalam safar. Ya. Bab mengqasar salat dalam safar. Cuma ada satu hadis. Ya, satu hadis tentang bab mengqasar salat dalam safar. Di kitab Umdatul Ahkam itu penyusun ya menyebutkan satu hadis. Nah, sebelum kita baca hadis ini, ana akan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan qasar salat fi safar. Ya. Masalah yang pertama yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan qasar salat. Apa yang dimaksud dengan mengqasar salat? Ya. Makna mengqasar salat adalah an yusalliya rubaiyata rakaataini. An yusalliya rubaiyata rakaataini. Menjadikan salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini makna qasar. Dari sini ada beberapa salat yang tidak bisa dan tidak mungkin diqasar. Salat apa saja? Salat subuh dan salat maghrib. Salat subuh dan salat maghrib tidak bisa diqasar. Kalau salat subuh diqasar jadinya berapa rakaat? 1 rakaat, nggak mungkin. Nanti sholat wajibnya witir. Kalau witir sudah ada maghrib. Kalau maghrib 3 rakaat, diqasarnya gimana? Oleh karena itu, definisi qasar sholat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah menjadikan atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini makna dari apa? Qasar. Ya. Nah, kalau dalam pertemuan yang lalu kita membahas masalah menjamak sholat, menggabungkan sholat, ya kan? Ingat kan? Itu kapan itu kita bahas jamak sholat? 2 bulan sebelumnya, ya? 2 bulan sebelumnya. Kalau masalah jamak, menggabungkan sholat, ya, ini kaitan eratnya dengan masalah apa? Dengan masalah masyaqqah. Dengan masalah masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Hal yang memberatkan. Ya. Jadi ketika kita berat untuk sholat pada waktunya, ya, maka boleh kita tarik sholat bisa ke awal waktu atau bisa di akhir waktu. Ini jamak. Dan jamak tidak berhubungan dengan safar, tapi berhubungan dengan apa? Masyaqqah. Masyaqqah.
Nah, sekarang kita bahas bab qasri sholati fi safar. Bab tentang mengqasar salat dalam safar. Mengqasar salat dalam safar atau meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu erat kaitannya dengan safar. Jadi hubungannya dengan safar. Sekali lagi, bahwa mengqasar salat hubungannya itu dengan masalah safar. Ketika ada safar, ada qasar. Tidak ada safar, tidak ada qasar. Ya, bisa dipahami. Adapun menjamak salat tidak selalu dengan safar. Boleh tak mukim itu menjamak salat tapi tidak mengqasar. Boleh. Ketika ada hujan kita misalkan nggak bisa ke masjid atau di masjid nanti mungkin susah, ya, maka kita menjamak dengan asar, boleh. Ketika sakit, kalau misalkan sholat asar pada waktunya, istirahatnya terkurangi, masyaqqah berat, maka boleh menarik asar ke zuhur. Ini jamak. Ibu-ibu lagi menyusui, melahirkan atau menyusui. Ini kata ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh bagi ibu-ibu yang menyusui, kalau repot dia menjamak sholat, menarik asar ke zuhur, isya ke maghrib, atau sebaliknya dengan jamak takhir. Jadi yang namanya jamak kaitannya dengan masyaqqah. Ya. Sekarang qasar kaitannya dengan apa? Dengan safar. Nah, masalah berikutnya, ikhwah yang Allah muliakan, adalah safar yang bagaimana? Safar yang bagaimana dibolehkan untuk qasar? Safar yang bagaimana, ya, yang dibolehkan untuk apa? Qasar. Nah, tentang masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama. Mereka mengatakan safar secara mutlak. Safar apa saja? Mutlaqus safar. Safar secara mutlak, ya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan safar yang diperbolehkan untuk mengqasar adalah kalau sudah berjarak 83 kilo kurang lebihnya, atau 16 farsakh, atau 16 farsakh, ya. Jadi 16 farsakh ini kata Syekh Utsaimin kurang lebihnya 83 kilo. Ya. Pendapat yang ketiga, safar itu dikembalikan kepada uruf adat kebiasaan masyarakat, ya, adat kebiasaan masyarakat. Nah, jadi ada 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan safar secara mutlak, safar apa saja maka disunahkan atau diwajibkan atau disyariatkan mengqasar salat, ya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 101. Mereka mengambil dalil ini. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian mengadakan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Allah Subhanahu wa taala di sini
menghabarkan pada kita, siapapun di antara kita yang melakukan perjalanan apa saja mutlak, ya, maka boleh mengqashar salat, ya. Nah, yang kedua pendapatnya jumhur ulama, ya, yang mengatakan bahwa safar itu dibatasi dengan jarak berapa farsakh? 16 farsakh, atau kalau dihitung kata Syekh Utsaimin sekitar 83 kilo kurang lebihnya. Ini takrib saja, pendekatan, bukan pembatasan, kata ulama. Takrib, ya, pendekatan bukan pembatasan. Tetapi yang kedua ini, ikhwan fillah, ini kurang tepat. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pembatasan ini butuh kepada dalil. Ya. Oleh karena itu Anda akan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata, "Walam yamsah ahadun al-ardha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi tidak, di zaman Nabi SAW tidak ada orang yang mengukur jarak. Ya. Wala qaddarun nabiyyu al-ardha bi amyal wala farasih. Nabi juga tidak mengukur jarak itu apakah dengan jarak berupa mil atau farsakh. Nabi tidak melakukannya. Ya. Warrajulu qad yakhruju minal qaryah ila as-sahra li hatabin ya'ti bihi fayaghibu al-yawmi wath-thalatha fayakunu musafiran. Ada orang keluar rumah pergi ke Sahra, ya. Kemudian di Sahra itu selama 2 hari atau 3 hari, ya, dia bawa perbekalannya, dan orang tersebut dikatakan musafir walaupun jaraknya itu kurang dari 1 mil. Berbeda, ya, dengan orang yang pergi kemudian pulang lagi di hari itu, tidak dikatakan musafir, ya. Jadi orang yang pergi di rumah, ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, perginya sehari, perginya kemudian setelah pergi pulang lagi sehari di hari itu. Nah, orang ini tidak disebut musafir, ya. Nah, jadi pendapat yang kedua ini kurang tepat, karena pembatasan ini butuh dengan apa? Dalil. Mana dalilnya membatasi hal tersebut, ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga dikembalikan kepada urf, adat, kebiasaan manusia. Kalau kata manusia sudah dihukumi safar, safar. Kalau tidak, maka tidak dikatakan safar, ya. Kalau dikatakan safar menurut manusia urufnya, maka ini safar. Kalau tidak dikatakan safar, tidak safar, ya. Nah, masalah berikutnya, ikhwah, dan yang tepat pendapat yang ketiga, ya, ini lebih mendekati kebenaran. Jadi kita kembalikan ke uruf, tidak dikembalikan ke jarak, ya, tidak dikembalikan ke jarak, tapi dikembalikan ke uruf. Memang ada ikhtilaf seperti yang saya sebutkan tadi, tapi yang lebih tepat adalah kita kembalikan ke urufnya, ya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, hukum qashar. Hukum qashar, apa hukumnya? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum qashar ini. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, dan pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, dan pendapat yang kedua mengatakan apa? Sunnah. Yang wajib itu pakai dalil sallu kama ra'aitumuni usolli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalil ini enggak kuat. Dalil ini tidak kuat, ya. Karena dalil ini tidak menunjukkan tentang keumuman mengikuti secara dalam segala sesuatunya, ya. Tetapi dalil ini berbicara khusus tentang tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan masalah qasar. Tidak ada kaitannya dengan masalah apa? Qasar, ya. Kemudian ikhwah yang Allah muliakan, pendapat yang kedua adalah sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau di Bukhari nomor ke 1084 dan Muslim nomor 695. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menjabat sebagai khalifah itu 12 tahun. Sekali lagi berapa tahun? 12 tahun. Selama 8 tahun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sholat di Mina, ya, mengqashar sholatnya. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat ketika haji, ketika umroh, ketika haji, ketika haji, ya. Utsman tinggal di Madinah kan. Kemudian ketika hajian beliau memberikan contoh kepada kaum muslimin mengqashar sholatnya itu di musim-musim haji selama 8 tahun. Karena Rasul mengqashar sholat, Abu Bakar mengqashar sholat, Umar juga mengqashar sholat. Nah, Utsman bin Affan selama 8 tahun itu mengqashar sholat. Tetapi di tahun yang ke-8, ya, masuk ke tahun 9, beliau menyempurnakan sholat tersebut. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isyanya tetap 4 rakaat. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istirja. Karena beliau menganggap bahwa, ya, bahwa sholat itu mesti diqashar, ya, disyariatkan diqashar. Karena di zaman Rasul 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat, Umar 2 rakaat. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Utsman bin Affan sholat 4 rakaat, ini seakan-akan musibah menurut Abdullah bin Mas'ud. Enggak sependapat dengan Utsman bin Affan, sampai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mengatakan demikian, ya. Nah, ini menunjukkan ikhwan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika ada musibah, tidak khusus dalam kematian. Karena ada sebagian dari kita yang mengatakan kalau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu khusus buat kematian. Ini tidak benar, ya. Karena Abdullah bin Mas'ud mempraktekkan lafaz istirja dalam semua musibah, ya, dalam semua musibah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan, Utsman bin Affan khalifah. Abdullah bin Mas'ud sholatnya 4 atau 2 rakaat di belakang Utsman bin Affan, 4 rakaat.
Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, kenapa kau melakukan 4 rakaat? Pendapat engkau 2 rakaat. Abdullah bin Mas'ud berkata, al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Khilaf itu, apa arti khilaf? Perbedaan pendapat, perselisihan itu adalah sebuah keburukan. Oleh karena itu, beliau sholat jadi makmum di belakang Utsman bin Affan tetap 4 rakaat. Juga mengamalkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah ini ikhwan, subhanallah. Jadi persatuan, menjaga persatuan itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita menjadi penyebab pecah belah. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi penyebab pecah belah. Abdullah bin Mas'ud walaupun pendapatnya 2 rakaat, ketika berada dan bermakmum di belakang Utsman bin Affan 2 rakaat atau 4 rakaat? Beliau 4 rakaat karena menjaga persatuan. Beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Perbedaan, perselisihan ini merupakan keburukan. Nah, hadis ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menyatakan bahwa bahwa mengqashar salat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Karena apa? Seandainya wajib, maka para sahabat tidak melakukan 4 rakaat. Mesti berapa? 2 rakaat. Ya. Karena kalau wajib, kalau kita tinggalkan yang wajib, dosa atau pahala? Dosa. Dan tidak mungkin para sahabat melakukan hal yang dosa. Nah inilah dalil yang menunjukkan bahwa mengqashar salat itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya. Tetapi ya perlu diperhatikan. Ya, hendaknya kita memegang sunnah ini. Kalau kita safar, kita sholat 2 rakaat. Karena apa? Ini rukhsah keringanan dari Allah. Yang Rasul kita SAW berkata apa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu mencintai kita melakukan keringanan-keringanan, mengambil keringanan-keringanan. Selain kita lebih nyaman, ya, lebih enak, juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu mencintai rukhsahnya diambil. Nah, kalau kita safar 2 rakaat, kemudian kita masuk ke masjid, imam 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat apa 2 rakaat? Kalau berada jadi makmum 4 rakaat. 4 rakaat. Dan itu sunnah. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya, ada orang yang bertanya, ma balur rajul yusolli rak'atain wa ma'al imam arba'an. Kenapa orang itu sholat 2 rakaat, tetapi ketika bermakmum di belakang imam dia sholatnya 4 rakaat? Abdullah bin Abbas mengatakan, hiya sunnah. Itulah sunnahnya. Ya. Jadi walaupun kita safar mengqashar sholat, kita masuk ke masjid dan imamnya 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat. Ya. Walaupun terlambat, pas misalkan imamnya sudah 2 rakaat, kita masuk sudah 2 rakaat, ya kita tidak salam sama imam, tetapi kita bangkit lagi, ya bangkit lagi menyempurnakan sholat yang 4 rakaat. Baik. Permasalahan yang keempat yang akan kita bahas adalah tentang batasan waktu qashar. Tentang batasan waktu qashar. Artinya sampai kapan kita mengqashar? Ya. Tentang batasan mengqashar salat. Sampai kapan kita mengqashar?
Ini penting sekali, ikhwan. Ya. Tentang masalah ini banyak perbedaan pendapat di antara ulama, ikhwan yang Allah muliakan. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan sampai 20 pendapat ulama. Sampai berapa? 20 pendapat ulama. Ya, jadi pendapatnya banyak. Nah, 20 pendapat ulama ini gimana kita milihnya? Ya, banyak sekali disebut sama Imam Nawawi dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi sekali lagi masalah ini ulama banyak berbicara, tapi kita harus tahu yang sunnahnya bagaimana, yang mendekati kebenaran bagaimana. Nah, baik. Ada yang mengatakan, ya, kalau sudah lebih dari 3 hari, ya, atau 4 hari, maka tidak dikatakan safar lagi. Berarti sholatnya harus sempurna lagi, tidak mengqashar. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 atau 4 hari kita mukim misalkan di Ciamis, kita tinggal di Depok, kemudian safar seminggu di sana, ya kan, sepekan, 7 hari kan. Hari yang keempat maka kita sholatnya 4 rakaat lagi. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Kemudian ada yang mengatakan 15 hari. Kalau sudah 15 hari lebih, ya, itu wajib menyempurnakan sholat lagi, 4 rakaat lagi, ya. Kemudian ada yang mengatakan 19 hari. Semua pakai dalil. Ada yang mengatakan 19 hari. Kalau lebih dari 19 hari maka wajib menyempurnakan. Jadi sholat duhurnya 4 rakaat lagi, ya. Nah, jadi Imam Nawawi menyebutkan sampai berapa? 20 perkataan. Itu di Syarh Muhadzab. Dan satu perkataan dan yang lainnya sering bertentangan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kalau ada banyak perkataan ini, ya, Syekh Utsaimin menyebutkan 3 perkataan ini. Kita kembalikan ke asal. Kita kembalikan ke mana? Ke asal. Kita harus tahu kaidahnya. Apa yang dimaksud dengan musafir? Ini harus kita pahami. Ya. Antum tulis annal musafirun ma lam yanwi istitanan au iqamatan mutlaqatan. Ya, nanti saya terjemahkan. Musafir itu adalah orang yang tidak berniat istiton. Nanti saya jelaskan apa itu istiton. Dan tidak berniat mukim secara mutlak. Sekali lagi, yang namanya musafir itu adalah orang yang melakukan safar, ya, perjalanan, tidak berniat istiton dan tidak berniat mukim secara mutlak. Ini musafir. Ini hukum asal. Jadi Syekh Utsaimin bilang pendapat ini banyak sekali nih. Sampai Nawawi saja menyebutkan 20 pendapat ulama. Karena bingung, banyak orang bingung. Syekh Utsaimin enggak usah bingung, kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya musafir itu apa? Yang namanya musafir itu adalah orang yang mengadakan safar, perjalanan, selama orang itu tidak berniat istiton. Istiton itu apa?
istiton itu pindah ke daerah lain dengan niat mukim di sana selama-lamanya. Ini namanya istiton. Ini namanya apa? Istiton. Ini kata Syafi'i. Ya. Atau tinggal atau pindah di sebuah daerah untuk tinggal di sana secara mutlak, walaupun tidak ada niatan untuk apa? Untuk tinggal selama-lamanya, gitu ya. Bisa jadi suatu saat pindah, ya tidak. Jadi sekali lagi, yang namanya musafir itu adalah orang yang melakukan safar, bepergian, selama tidak ada niatan apa? Istiton. Istiton itu apa? Pindah ke tempat tertentu, tinggal di sana selama-lamanya, lil abad, sampai mati maksudnya. Ya, kan ada orang tinggal di Jakarta, kemudian pas pensiun, Anda mau kembali lah, atau Anda cari tempat yang dingin. Cari tempat yang dingin, dia pergi ke Garut atau ke Sukabumi, beli tanah di sana, Anda mau sampai mati di sini. Ini namanya apa? Istiton. Nah, ini bukan safar kalau ini. Ini bukan musafir. Atau ada yang Anda tinggal di Sukabumi, dah tinggal di situ. Tapi tinggal di situ tidak ada niatan sampai mati. Ini namanya mukim mutlak. Ya. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullah. Baik. Adapun orang yang melakukan perjalanan ya dengan batas waktu tertentu, ya, atau karena ada hajat tertentu, maka itu disebut musafir. Sekali lagi, adapun orang yang melakukan perjalanan karena ada kebutuhan, kebutuhannya kerja, jualan, ya, jual beli, ya, dan seterusnya, atau dia safar dengan batas waktu yang sudah ditentukan, apakah 3 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun. Ini disebut safar. Ini disebut apa? Safar. Ya. Sekali lagi ikhwan, adapun orang melakukan perjalanan, melakukan safar karena apa? Ada tujuan tertentu, ya. Seperti apa? Kerja. Kemudian apa lagi? Tadi membatasi dengan waktu, maka disebut musafir. Orang yang berlayar, naik perahu, pesiar, selama dia berlayar, sampai sebulan bahkan, balik lagi, disebut musafir atau bukan musafir? Musafir. Ya. Berlayar sampai ke Eropa, benua Eropa sana. Tinggal di sana sebulan lagi. Pulang pergi jadi 3 bulan misalkan. Ya. Musafir atau bukan musafir? Musafir. Bahkan ada orang, kata Syekh Utsaimin, talibul ilmi, pergi ke daerah tertentu untuk daurah 3 bulan. Daurah ini untuk belajar 3 bulan. Selama 3 bulan di daerah situ dia disebut musafir. Dan ketika dia sholat sendirian atau ngimami, maka disunnahkan sholat 2 rakaat, mengqashar sholat. Bisa dipahami ya? Jadi selama ingin balik, ya, ini boleh, ya. Ana akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhwan. At-tajiru alladhi nazala fi baladin, ya, saudagar atau tajir, ya, pedagang
yang singgah di sebuah kota atau sebuah negeri, li bai'i sila'ihi aw li syira'i sila'in yattajiru biha, untuk mengadakan transaksi jual beli. Dia jual barangnya, dia ambil barang dari situ untuk jual beli. Wa huwa la yadri hal yabi'u fi yawm aw thalatha aw syahr aw syahrain aw sanah aw sanatain fa hadha musafir. Dia tidak tahu apakah dia akan tinggal 2 hari atau 3 hari atau 1 bulan atau 2 bulan atau setahun atau 2 tahun, maka orang ini dikatakan musafir. Karena ada hajat, ada tujuan. Tujuannya apa? Tijarah. Dan yang kerja juga, ya. Wa mithluhul marid, kata Syekh Utsaimin, yang semisal dengan ini adalah orang yang sakit. Alladzi jaa ilal mustasfa la yadri mata yabra. Dia datang ke rumah sakit. Rumah sakitnya misalkan di Malaysia, ya, atau dari Medan ke Jakarta misalkan. Di Jakarta rumah sakitnya, ya. Dia nggak tahu kapan sembuhnya, dan dia di rumah sakit itu terus sampai berhari-hari, sampai mungkin sebulan 2 bulan, ya, maka tetap dikatakan musafir. Bahkan Syekh Utsaimin berkata di sini, fa hadza yajuzu lahu an yaksura walau baqiya alfasana. Untuk orang ini boleh mengqasar salat walaupun tinggal 1000 tahun. Ini saking untuk takkidnya, 1000 tahun orang kan nggak hidup 1000 tahun, ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa selama masih tidak ada niat untuk menetap di tempat tersebut, maka dikatakan musafir. Dikatakan musafir. Nah, jadi selama safarnya itu ada kebutuhan, ya, dan kita tahu berapa atau kapannya, maka itu disebut safar. Kalau untuk memudahkannya lah KTP kita di mana gitu. Kalau untuk memudahkannya, ya, kalau KTP-nya di Jakarta, selama kita tetap tinggalnya di Jakarta, kita ada kerjaan di Surabaya, seminggu, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan, ya, kemudian mau balik ke Jakarta, tetap kita di Surabaya itu musafir. Ini pendapat yang rajih. Dalil-dalilnya kita akan sebutkan, ikhwan fillah, ya. Jadi yang membatasi itu tidak ada dalil pertama. Yang membatasi 4 hari dan seterusnya itu tidak ada dalil atau dalilnya tidak pas untuk digunakan untuk itu, ya. Berikutnya, Nabi SAW ketika, ya, di Mekah, Nabi di Mekah itu waktu Hajjatul Wada itu tinggal di sana selama 10 hari, dan Rasul mengqasar salatnya selama 10 hari itu. Berarti yang mengatakan 4 hari tidak diterima, karena Rasul SAW ikhwan fillah berangkat di akhir bulan Zulqa'dah. Di akhir bulan Zulqa'dah masuk ke Mekah tanggal 4 bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 4 bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Mina tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan hari tarwiyah. Bermalam di Mina. Nah, ulama yang mengatakan 4 hari itu dari hadis ini. Padahal Rasulullah SAW tinggal di Mekah bukan 4 hari ini. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ketika ditanya berapa lama tinggalnya Nabi di Mekah, beliau berkata asyran, 10 hari. Ya. Nah, kalau yang 4 hari itu hanya menghitung dari tanggal 4 ke tanggal 8. Nah, ini kan dalilnya kurang tepat. Jadi yang mengatakan sholat itu tidak boleh dikosor lagi kalau sudah 4 hari, dengan dalil ini tidak tepat. Karena Rasulullah SAW tinggal di Mekah itu bukan 4 hari, tapi berapa hari?
tapi 10 hari, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi Rasul pernah tinggal di Mekah selama 10 hari dan mengqashar salat. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW pernah tinggal di Mekah, ya, pernah ke Tabuk untuk perang Tabuk 20 hari dan Rasul mengqashar salat. Ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah. Juga pernah tinggal 19 hari mengqashar salat. Ketika Fathu Mekah, itu Rasul tinggal 19 hari mengqashar salat. Ya. Dan para sahabat ketika terjadi perang di Azerbaijan itu berbulan-bulan mereka mengqashar salat. Berbulan-bulan mereka mengqashar salat. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh kita menyempitkan yang luas dalam syariat Islam. Sesuatu yang luas dalam syariat Islam tidak boleh kita sempitkan. Tidak boleh. Ya. Kita boleh mengqashar selama kita safar, tidak dibatasi dengan 4 hari atau beberapa hari, ya, karena luas. Seandainya kita membatasinya dengan beberapa hari, berarti kita menyempitkan yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Dan perlu diketahui bahwa agama Islam ini mudah. Inna dina yusrun. Agama Islam mudah. Oleh karena itu, maka banyak pertanyaan nih. Saat anak supir, kerjanya keluar kota terus. Ya, saya bilang KTP antum di mana? Cirebon. KTP-nya di mana? Di Cirebon. Pulang setiap pekan atau setiap bulan. Selama saya di perjalanan, saya boleh qashar? Jawabannya apa, ikhwan? Boleh qashar. Selama masih di perjalanan. Nah, ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Berikutnya, ikhwan, kita masuk ke hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup untuk memukaddimahi tentang qashar, ya. Hadis ke 100 berapa di antum? 39. Dibuka hadisnya, hadis ke 139. Ya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Beliau tidak melakukan salat lebih dari 2 rakaat ketika safar. Wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Demikian juga dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, ikhwan fillah, sahabat Nabi yang mulia, menghabarkan dalam hadis yang ini, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa saya pernah berjalan melakukan safar bersama Nabi 2 rakaat. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ketika kita safar, sunnahnya kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cuma satu di bab qashar dalam salat ini, ya. Kita tulis faedahnya. Faedah yang pertama, berdalil dengan fiilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fiilnya khulafa ar-rasyidin. Fiil itu artinya perbuatan. Berdalil dengan perbuatan-perbuatan Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan al-khulafa ar-rasyidin, perbuatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dengan sabda Nabi, perkataan Nabi SAW, ini perkara yang maklum, ya kan? Sering kita dengar Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda, ya tidak? Ya. Dan jarang kita mendengar dalil Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini. Sama tidak? Sebenarnya sama. Ya. Ketika Rasul mencontohkan sesuatu, maka kita ikuti, karena itu merupakan sunnah. Dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, saya menemani Nabi SAW, saya menemani Nabi SAW, dan Nabi ketika safar sholatnya tidak lebih dari 2 rakaat. Ya, ini perbuatan Nabi yang dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi berdalil dengan fi'il Nabi, dengan perbuatan Nabi SAW, ini disyariatkan. Dan ini sebagai hujjah. Ya. Cuma begini, ikhwan, Anda akan sampaikan di sini tentang jenis-jenis perbuatan Nabi SAW. Karena kita harus tahu, ya, apa saja perbuatan Nabi SAW itu. Karena tuduhan orang ketika berbicara dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah salafi ini, dakwah sunnah ini nggak ngerti jenis-jenis perbuatan Nabi SAW. Mereka bilang tidak semuanya sunnah, gitu. Ya? Nah, Anda tidak bawa kitabnya, cuma tadi di PDF Anda download ya dari keluarga. Kita akan tulis jenis-jenis perbuatan Nabi SAW. Bukan melihat SMS, akhi. Sekarang nih, zaman orang pakai HP, jadi sambil menyelam minum air sebagian, ya, ngaji tapi WA-an. Ya, itu boleh nggak akhi ngaji sambil WA-an? Boleh tidak? Tidak boleh, karena menyelisihi adab majelis, ya, WA-nya ditutup. Tapi kalau mau buka kajian lewat HP, lewat apa, nggak apa-apa. Tapi antum jangan asik WA-an, ya. Nanti siang rujak yuk, makan apa gimana gitu. Ini jangan. Ini tidak sesuai dengan adab majelis. Ya, nanti kalau sudah selesai majelisnya baru nggak apa-apa. Ini Anda tadi mau bawa kitabnya ketinggalan. Jadi di jalan tadi download PDF, Anda screenshot di sini. Baik, jenis-jenis perbuatan Nabi SAW. Yang pertama, yang masuk dalam kategori jibilah. Jibilah ini tabiat, sesuatu yang tabi'i. Tabiat masuk ke tabiat manusia biasa. Tabiat manusia biasa. Jadi ada perbuatan Nabi ya dimasukkan dalam kategori ini merupakan tabiat manusia biasa. Dalam bahasa Arabnya namanya jibillah. Dalam istilah ilmu usul dan istilah ilmu hadis disebut jibillah. Kalau bahasa Arabnya jim, ba, lam, tak marbutoh. Jibillah. 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 Supaya jangan salah nulis ya. Jibillah. Karena ada sebagian salah nulis di pengajian nih, apalagi yang ngantuk. Ini Ustaz ngomong apa, tulis aja deh. Nggak taunya salah. Ya. Nah. Taib. Fi'il Nabi yang berkaitan dengan jibillah ini, hukum asalnya, zatnya, ya, tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan.
ya, dengan perintah atau larangan. Dan hukumnya mubah. Hukumnya mubah-mubah saja. Contoh fi'il Nabi yang masuk dalam kategori jibillah adalah makan, minum, ya, tidur, masuk rumah, keluar rumah, berjalan, ya tidak, duduk. Ini perbuatan Nabi yang hukum asalnya mubah, zatnya ini mubah. Antum mau tidur kapan saja boleh tidak? Boleh. Ya. Mau makan kapan saja? Boleh. Ya kan? Mau makan, mau minum, sekarang minum boleh. Ini perbuatan yang mubah-mubah saja. Ya. Tetapi yang jibilah ini, ikhwan, perlu diketahui, terkadang ya, ia dituntut untuk dilakukan dengan tata cara tertentu. Dan terkadang masuk ke dalamnya larangan tertentu. Ya. Bismillah. Contoh, makan minum. Hukum asalnya jibillah. Tapi kalau makan minum dengan tangan kanan, ya, wajib atau sunnah? Wajib. Ya kan? Rasulullah SAW bilang jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Ya. Baik. Kemudian juga ada faedah yang sangat bagus sekali, ikhwah. Ya. Ada faedah yang sangat bagus sekali yang Anda akan bacakan di sini. Baik. Tentang jenis makanan. Apabila mempengaruhi tentang kesehatan seseorang, sehat atau tidaknya, ya, sehat atau tidaknya, perhatikan. Maka bisa wajib melakukannya dan berdosa melakukannya. Ya. Baik. Kalau misalkan orang sakit, sakitnya sakit gula. Sakitnya sakit apa? Gula. Baik. Dokter ngasih tahu, Anda tidak boleh makan makanan ini. Kalau makan, tanggung sendiri resiko. Bisa mati, bisa meninggal atau dan seterusnya, atau tambah parah. Baik. Kita ketika meninggalkan makanan ini wajib tidak? Wajib. Kalau kita makan, dosa. Tapi untuk diri kita, bukan untuk secara umum. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata gini, ikhwan. Antum bisa catat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah di halaman 351. Beliau berkata, innal at'imatal mubahah, sesungguhnya makanan-makanan yang mubah, idza khafal insanu minha ad-darara sarat haraman, apabila seseorang mengkonsumsinya
bisa memudaratkan dirinya, maka menjadi haram bagi dia. Ya, sekali lagi, innal at'imatal mubahah, sesungguhnya makanan yang mubah, masuk ke dalamnya minuman ya. Apabila seseorang idza khafal insanu minhad darar, apabila seseorang khawatir memudaratkan dirinya ketika mengkonsumsinya, sarat haraman, maka menjadi haram. Nah, ini penting ikhwan. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan sikat aja deh. Enggak ya akhi. Islam ada aturannya. Indah ada aturan Islam. Indah. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, kita ada sakit gula, konsumsi yang tidak boleh dikonsumsi, kita sedang menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan, bunuh diri namanya. Yang itu, kita ada kolesterol, kita ada ini, ada itu, kan ada aturan tuh. Ya, minimalnya makruh. Mengkonsumsi sesuatu yang bisa menambah sakit, makruh. Makanya ngerokok itu haram atau halal? Ngerokok, kalau ngerokok haram. Untuk kita semua kan umum, ma'ruf semua rokok itu yakni haram. Karena bisa mencelakakan diri kita, merusak diri kita. Ya. Nah, itu nih, Khan. Jadi ini yang pertama ya. Baik, yang kedua, yang perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori mubah dan bukan sunnah. Perbuatan Nabi ya yang masuk dalam kategori mubah dan bukan sunnah. Bali sunnah, justru sunnahnya adalah melakukan adat kebiasaan di tempat tinggal kita dan di masa hidup kita, di masa kita hidup, di waktu kita hidup, selama tidak menyelisihi syariat, selama tidak menyelisihi syariat. Ini yang kedua ya. Jadi ada perbuatan Nabi, kategorinya adalah apa? Mubah, ya, bukan sunnah. Jadi ini masuk ke dalam kategori adat kebiasaan. Jadi perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori adat kebiasaan, yang masuk dalam keadaan mubah, hampir sama dengan yang pertama. Ya. Kalau yang pertama ini tabiat manusia, yang kedua adat kebiasaan manusia. Ya. Selama tidak menyelisih syariat, maka sunnahnya kita mengikuti adat. Sekali lagi, selama tidak menyelisih syariat, maka sunnahnya kita mengikuti adat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kasih contoh cara berpakaian. Di zaman Nabi SAW, kata beliau, itu pakai pakaian atas namanya izar, namanya rida, pakai pakaian bawah namanya izar. Kemudian Rasul pakai imamah warna hitam. Itu. Ini di masa Nabi itu. Di masa sekarang di Saudi, di Madinah, di Mekah, pakaiannya apa? Saub, maaf, apa namanya? Kita bilang apa? Gamis, kemudian gutroh. Ya. Makanya ana dapat cerita dari salah satu ustadz ana ketika belajar di Syekh Utsaimin rahimahullah, itu walaupun di Indonesia pakaiannya biasa, itu pakai gutroh. Harus gutroh. Adatnya pakai seperti itu. Ya. Nah, di masa Nabi Rasul pakai udeng-udeng, imamah hitam, terus pakai izar dan sarung.
Nah, kata Syekh Utsaimin, adat kebiasaan saat ini kita pakai gamis dan pakai apa? Gutroh. Sunnahnya mengikuti adat kebiasaan. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Jadi kita di Indonesia kita lihat adatnya, selama tidak menyelisih syariat kita ikut. Kalau menyelisih syariat kita tidak ikut. Gitu. Makanya tidak boleh kita memakai pakaian yang beda sendiri. Sekali lagi, tidak boleh kita memakai pakaian yang beda sendiri, tampil beda, itu nggak boleh. Istilahnya anti mainstream. Ya, ya. Jadi anti mainstream itu tidak semuanya benar. Yang lain pakai pakaian ini, kemudian antum pakai pakaian yang mengundang melihat orang. Pandangan mata tertuju pada satu orang itu, ini namanya dia memakai libasus syuhrah, yang diancam oleh Rasul masuk api neraka. Ya. Orang yang memakai pakaian libasus syuhrah yang beda sendiri dengan masyarakatnya diancam dengan api neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang keberapa, ikhwan? Yang kedua, ya. Nah, bagaimana dengan pakaian yang adat kebiasaannya lebih dari mata kaki? Ya, nah kalau ini menyelisihi syariat, lain masalah. Kan tadi kita katakan kita mengikuti adat selama tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisih syariat, kita ngikut syariat, gitu. Ya. Nah, yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam kategori ibadah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam kategori ibadah. Ya. Nah, ini banyak. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya misalkan mau masuk rumah siwakan. Ibadah bukan? Ibadah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika di malam hari, ya, Rasul sholat malam hari. Kemudian Abdullah bin Abbas ikut sholat di samping kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul gerakan menjadi ke samping kanan. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada apa? Ibadah. Ya, bagian daripada ibadah. Nah, karena siwakan ini ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa siwak itu matharatun lil fam mardatun lil rabb. Siwak itu bisa mensucikan mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ibadah. Berikutnya, ikhwah yang Allah muliakan, itu yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat, perbuatan Nabi yang itu merupakan sebentar, yang keempat tadi yang ke sekarang yang keempat, ya. Nah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikhtilafkan, apakah ini ibadah atau masuk ke adat istiadat biasa. Jadi ulama kadang menguatkan ibadah, ada yang menguatkan ibadah. Contohnya adalah masalah rambut. Masalah rambut. Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya, kata Syekh Utsaimin, panjang sampai segini. Ya, panjang. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, meniru
gaya rambut Nabi SAW, kita memanjangkan rambut sampai sebahu, ini ibadah atau adat istiadat? Ya, sebagian ulama mengatakan ibadah. Oleh karena itu disunahkan sampai sini rambut kita. Sebagian ulama mengatakan adat istiadat. Dan yang benar adalah termasuk yang kedua, adat istiadat. Ya. Oleh karena itu, masalah rambut kita sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di masa kita dan di tempat kita. Kalau di masyarakat kita rambutnya panjang, maka kita panjangkan. Kalau di masa kita dan di tempat kita masyarakat rambutnya pendek, maka kita pendekkan. Ya, karena tepatnya kata Syekh Utsaimin, masalah rambut itu masuk ke masalah adat istiadat. Nah, dalilnya adalah hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Kalau di Abu Dawud nomor ke 4195. Rasulullah SAW ketika melihat anak laki-laki, ya, anak laki-laki ini cukurannya qaza. Qaza ini panjang sebelah, pendek sebelah. Nabi SAW berkata apa? Kata Rasul, la tahlikhu. Kata Rasul, ihlikhu kullahu au utrukhu kullahu. Kata Rasul, cukur semua atau pendekkan semua, kata Rasul SAW. Cukur semua atau biarkan semua, bukan pendekkan semua. Utrukhu, biarkan. Ini menunjukkan yang pertama, nyukur gaya qaza, misalkan setengahnya pendek, setengahnya panjang, ya, atau pendek sebelah sini, panjang di tengah-tengahnya, kayak apa itu? Apa? Anak pang. Ya kayak sebagian orang lah, ya. Itu nggak boleh. Ya, itu hukumnya haram. Atau sebagian ulama memakruhkan. Gitu. Kata Rasul, kalau potong semua, kalau biarkan semua. Ini menunjukkan memotong rambut itu dan membiarkan rambut boleh-boleh saja, dan dikategorikan masuk ke adat istiadat, asalkan motongnya jangan qaza. Jangan apa? Jangan qaza. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hendaknya kita perhatikan masalah ini. Jangan seperti kelereng pecah. Kelereng pecah itu roak sebelah. Ya. Jadi masalah ini masuk ke kategori apa? Adat istiadat, masalah rambut. Ya. Jadi ketika masyarakat kita pendek, kita panjangkan atau pendekkan? Pendekkan. Kita biasa. Ya. Ketika masyarakat kita di masa Rasul itu rata-rata panjang rambutnya. Rasul memanjangkan, para sahabat memanjangkan. Ya. Nah, kita masyarakat sedang pendek di masa kita dan di tempat kita, maka pendek. Dan sunnahnya mengikuti adat kebiasaan selama tidak menyelisihi syariat. Kalau adat istiadat menyelisih syariat, kita tidak ikut. Tapi adat istiadat yang tidak menyelisih syariat, kita ikut. Bahkan sunnahnya ikuti itu. Ini kata Syekh Utsaimin. Dan sunnah, kata Syekh Utsaimin, adalah mengikuti adat kebiasaan masyarakat selama tidak menyelisihi syariat. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Karena sebagian kita pakai rambut panjang, kemudian dibilang ini sunnah, gitu. Antum nggak ngikutin sunnah, gitu bilang ke orang. Ya, padahal justru yang ditunjuk ngikutin sunnah justru sunnahnya itu, karena masuk kepada adat
kebiasaan masyarakat yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dalilnya tadi, ketika ada seseorang anak kecil yang qazza rambutnya, Rasul bilang cukur semua atau biarkan semua. Ini menunjukkan mencukur boleh, membiarkan juga boleh. Tapi kembali ke adat. Nah, kemudian di sini perlu diketahui, ada yang mengatakan bahwa ciri-ciri Khawarij itu botak. Ini benar atau salah? Ya, para ulama bilang betul, di sebagian saat rambut Khawarij botak-botak. Tapi di sebagian waktu rambut Khawarij panjang-panjang. Contohnya di masa sekarang, ISIS, tahu ISIS ya? Itu rambutnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Sebagian mereka banyak itu panjang-panjang rambutnya. Itu Khawarij. Itu Khawarij. Ya? Nah itu. Jadi mereka panjang-panjang. Oleh karena itu, ikhwati fillah, masalah rambut itu dikembalikan kepada urf, kepada adat istiadat, kebiasaan. Kita boleh cukur, boleh juga biarkan, tapi lebih bagus kita melihat adat kebiasaan masyarakat. Yang terakhir, yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima adalah fi'il Nabi yang masuk dalam kategori kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak umum. Contohnya apa? Nabi menikah lebih dari 4. Istri Nabi SAW ada 11. Ya. Ketika beliau wafat, ya, yang masih hidup 9. Ya. 9 dari istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika seseorang nikah punya istri 9, ya, kemudian mengatakan ini sunnah, maka bukan sunnah. Hakikatnya dia berada dalam kesesatan. Ya. Karena 9 itu merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya, ketika ada sahabat masuk Islam punya istri 10. Hadis Uwailan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ke sahabat tadi, ya, amsik arba'an wa farik sairahunna. Pegang 4 istrimu dan yang lain diceraikan. Jadi tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad SAW nikah lebih dari 4. Ya, kalau 4 mubah. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Ada beberapa faedah, cuma anak kira cukup sampai faedah ini saja ya. Jadi faedah yang pertama juga sudah sangat banyak ya. Mudah-mudahan manfaat, dan waktunya kita juga sudah mulai siang ya. Ada beberapa pertanyaan, insyaallah yang bisa Anda jawab, Anda jawab. Kenapa? Perjalanan dari Karawang Barat ke 3 hari di asrama haji, pada itu termasuk Syawal. Ada pertanyaan, mau haji, kemudian perjalanan dari Karawang, nginep di Jakarta 3 hari, ya, 3 hari di asrama haji. Apakah safar atau bukan? Jawabannya sudah safar. Selama nginep di Jakarta 3 hari itu boleh mengqashar sholat, ya. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya. Begitu juga ketika pulang dari safar, kemudian di Jakarta dulu, ya, belum nyampe Karawang, boleh mengqashar. Boleh mengqashar. Adapun masalah jamak itu lain masalah.
Bismillah, Ustadz, jika kita safar ke suatu daerah ya selama 10 hari, apakah sholat di masjid tetap wajib? Nah, ikhwan yang Allah muliakan, tentang kewajiban sholat berjamaah ya ketika safar beda dengan kewajiban ketika mukim ya. Kewajiban ketika mukim kita wajib sholat di masjid, tetapi ketika safar ada hal-hal yang gugur. Sholat Jumat tidak wajib, gugur, dan ke masjid juga tidak wajib. Ini rukhsah safar ya. Hanya saja kata ulama seperti Syekh Albani rahimahullahu taala, ketika kita bersama rombongan kita wajib berjamaah bersama rombongan ya, wajib bersama rombongan berjamaah. Dari rombongan masuk waktu sholat, kita sholat di lapangan, sholat di lapangan. Kita sholat di hotel, sholat di hotel. Kita sholat di masjid, sholat di masjid bersama jamaah. Kalau di masjid kita bermakmum dengan imam yang ada di masjid tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, izin bertanya Ustaz, apakah wanita yang sedang hamil muda diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan? Boleh, ya, boleh. Dan untuk mengqadanya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, ada mengatakan dia harus mengqadha kemudian bayar fidyah juga. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat, dan ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi kalau dia selesai bayar fidyah saja. Dia bayar apa? Fidyah saja. Ya, dan tidak mengqadha puasa. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Maksudnya kalau bukan selesai, artinya kalau mau bayar fidyah saja. Membayar fidyah. Kapan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membayar fidyahnya? Cara membayar fidyahnya boleh tiap hari, ya, boleh juga 10 hari sekali, boleh juga di akhir Ramadan, boleh juga di akhir Ramadan atau setelah Ramadan. Ya, caranya gimana? Kumpulkan orang sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, dan ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Masak di akhir Ramadan, kemudian kumpulkan sejumlah hari yang dia tinggalkan, kemudian mereka makan. Habis itu selesai. Atau kalau misalkan repot, misalkan susah, antum beli nasi, ya, nasi Padang misalkan, atau nasi apa, ada lauknya yang pantas, ya. Kemudian kalau 30 hari beli 30, panggil orang fakir miskin 30, ya. Boleh enggak dengan bahan mentah? Beras misalkan mentah, sebagian ulama bolehkan, ya. Kita kasih dengan bahan mentah. Ada sedikit perbedaan di antara ulama tentang berapanya, ya, tentang fidyah tersebut. Cuma caranya itu yang kayak anak kira lebih memudahkan. Izin bertanya Ustaz, benarkah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ketika safar? Betul. Rasul SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ketika safar dan sholat witir. Sholat sunnah fajar pahalanya sangat besar. Rasul berkata, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ya, pahalanya lebih utama daripada dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tentang masalah safar, ingin Anda ingatkan sesuatu, ikhwah.
Ya. Sebagian kita salah memahami sunnah. Sebagian kita ketika safar, Anda tidak mau sholat malam, tidak sholat duha, tidak sholat mutlak. Ini keliru. Ya. Yang tidak disyariatkan itu sunnah rawatib. Rasul tidak melakukan sunnah rawatib. Ya. Sebagian saja, cuma sholat subuhnya saja. Ya. Tetapi sunnah-sunnah lainnya dikerjakan. Sunnah-sunnah lainnya dikerjakan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengkritisi perkataan sebagian orang yang mengatakan sunnahnya ketika safar adalah meninggalkan sunnah. Ini perkataan yang menyimpang kata Syekh Utsaimin. Ya, gara-gara Rasul tidak sholat rawatib di safar, dia memutlakkan semua sholat sunnah tidak ada di safar. Ini keliru. Ya, ini sebuah kekeliruan. Kalau kita safar, apalagi kalau kita safar ke Madinah, ke Mekah, ya, kita sholat malam di Madinah, di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, kita sholat sunnah yang lainnya banyak, sholat duha, ya, kemudian sholat witir, sholat malam, ya, itu banyak kita bisa lakukan. Adapun sholat sunnah rawatib, naam, Rasulullah SAW tidak melakukannya dan meninggalkannya. Oleh karena itu, orang yang mengatakan memutlakkan, meninggalkan sholat sunnah apapun, kecuali sholat tadi, sholat sunnah fajar, ini keliru. Yang ditinggalkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu sholat sunnah rawatibnya. Wallahu a'lam. Ini sebagian orang karena tahu sebagian, tidak tahu sebagian. Nah, afwan Ustaz, apabila kita safar naik bus, bolehkah kita sholat di dalam bus? Padahal bus tersebut arahnya tidak tentu, tidak pasti menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat itu rukun sholat. Bukan rukun, syarat sahnya sholat. Ya. Bisa gugur dengan keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya kalau tidak bisa menghadap kiblat, intinya ya, seperti dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, ya, sholat menghadap arah manapun boleh. Karena itu pengecualian. Kalau bus itu bisa kita bilang ke supir, ya kan, Pak supir, tolong berhenti sebentar, Anda mau sholat, bisa tidak? Saya yakin biasanya bisa. Saya pernah lakukan itu. Ini maksud sholat, takut habis, dan maju ke depan, Pak, bisa nggak sholat? Ya, alhamdulillah berarti sholat, ya, sholat. Dan berapa kali bisa? Gimana kalau supirnya nggak bisa? Nah, ini repot kan? Kalau antum bisa turun ganti bus lain lebih bagus. Tapi kalau duitnya seadanya, ya kan? Terus di tengah-tengah tol lagi, gimana nih? Waktu mau habis. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, walaupun nggak menghadap kiblat, kita sholat. Ya, sholat. Kemudian kalau nggak bisa wudu, tayamum. Tayamum gimana? Gini. Kemudian muka, kemudian usap. Ini, ya, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Saya pergelangan tangan. Sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau di kereta, alhamdulillah, ikhwan, di kereta ada tempat khusus buat sholat itu. Biasanya di dekat ruang gerbong makan. Anda kalau naik kereta, pas berhubungan dengan sholat, itu di gerbong makan itu ada tempat khusus buat sholat. Ya. Kemudian pesawat yang jauh seperti pesawat Arab Saudi Airlines, kemudian sebagiannya itu ada di belakang khusus buat sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kita ke belakang, kemudian sholat di situ, menghadap kiblat kalau itu, dan bisa melakukan sholat sesuai dengan seperti biasanya.
Kalau misal kita bepergian ke tempat wisata dari pagi pulang sore, bolehkah sholatnya di jamak? Dan bolehkah kita sholatnya di qashar? Nah, masalah jamak dan qashar ada beda. Jamak ketika apa? Ada masyaqqah. Ketika ada masyaqqah, ketika sulit, berat, antum ada kegiatan, misalkan menikahkan anak antum, atau antum nikah lagi atau nikah aja? Nikah aja ya. Antum nikah, repot kan? Antum jamak boleh, karena ada masyaqqah. Ada masyaqqah, sesekali jamak, gitu ya. Dan Rasul pun pernah menjamak 2 sholat tanpa sebab, untuk menunjukkan bolehnya menjamak, untuk menunjukkan bolehnya menjamak. Ya. Nah, ketika kita pergi ke tempat wisata susah, masyaqqah, boleh menjamak. Ya. Tetapi kalau misalkan masih bisa, antum sholat biasa saja, selama tempat wisatanya masih di kota kita, ya, masih di kota kita. Gimana kalau tempat wisatanya di Kuningan, Cirebon, ya, Kuningan, ini Kerawang kan? Ini sudah safar. Kalau sudah safar boleh dua-duanya, jamak iya, qashar juga iya. Tapi kalau wisatanya masih di Kerawang, ya, misal, ya, wisatanya masih di Loji misalkan, Loji masih Kerawang nih, ya kan? Pulang pergi itu antum jamak saja, tidak qashar. Ya, seperti itu bisa dipahami insyaallah ya. Kalau masih di daerah kita, itu masih di negeri kita, di balad kita, tidak disyariatkan qashar, tidak disyariatkan qashar. Tapi kalau mau menjamak boleh. Tapi kalau wisatanya ke Bogor, oh sudah jauh dari sini Bogor, ya, boleh menjamak dan mengqashar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang penting, ya, yang hendaknya kita tahu. Bagaimana ketika safar sudah sampai tujuan, hukum sholat berjamaah di masjid apa wajib atau sunnah? Mendengar azan dari masjid atau lebih utama sholat di rumah karena bisa sholat 2 rakaat. Nah, sholat sunnah apa saja yang tidak ditinggalkan ketika safar? Ini sudah dijawab semua ya, sudah dijawab semua. Tentang ke masjid untuk menjaga hati, ya, semangat. Kalau Anda lebih memilih ke masjid walaupun safar, ya, karena untuk menjaga keimanan kita, menjaga hati selalu disiram dengan keimanan, sholat di mana? Di masjid. Antum coba rasakan, sholat di rumah terus, gimana keimanannya? Ya, bagaikan ikan di daratan, kelepak. Ya, oleh karena itu, ikhwani fillah, jaga sholat di mana? Di masjid. Enak di masjid, hatinya tenang, sejuk, tambah iman, ketemu sama ikhwan, bisa berdoa, sholat, dan seterusnya. Ustaz, izin bertanya, apabila ya misalkan berobat ke rumah sakit di Depok, berangkat dari Kerawang pulang pergi, apakah termasuk musafir dan boleh mengqashar sholat saat berada di Depok? Nah, baik, Anda masih ragu-ragu tentang Kerawang dan Depok, ya. Kerawang dan Depok, seandainya antum nginep di Depok, itu antum dihukumi musafir. Ya, tetapi kalau tidak nginep, pulang pergi, Anda masih belum mengatakan musafir. Ya. Karena ada kaidah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, ya, beliau berkata gini, inna al-masafata at-tawilah fi zamanil qasir
safarun. Jarak yang jauh dengan waktu yang singkat ini disebut safar. Ya. Wal masafata al-qasira fi zamanin tawil safarun. Begitu juga jarak yang pendek, ya, jarak yang pendek untuk waktu yang lama ini juga safar. Ya. Dari Unaizah ke Buraidah itu sekitar 30 kiloan. Mungkin pakai mobil 1 jam. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan antara 30 sampai 41 kilo. Syekh Utsaimin mengatakan kalau pulang pergi enggak safar. Tapi kalau nginep di sana bawa perbekalan, maka itu safar. Jadi kalau ibu atau bapak yang bertanya sakit di sana kemudian bawa perbekalannya, maka itu dikategorikan safar. Ya. Tapi kalau yang pulang pergi, Anda belum bisa memastikan apakah itu safar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja. Oh iya, ada pertanyaan ikhwan 3 saja, ya. Yang bisa jawab dikasih hadiah Al-Quran, ya. Yang pertama, ya, yang pertama, apa hukum safar? Apa hukum qasar dalam safar? Nah, yang ngacung dulu. Ahsan, sunnah muakkadah. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya masalah rambut panjang atau pendek masuk ke dalam fi'il Nabi apa? Yang ngacung dulu. Ada istiadah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ya. Ahmad nggak kelihatan. Ikhwan aja ya. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga, makan dan minum masuk ke dalam fi'il Nabi kategori apa? Yang kiri, ya, tabiat, jibillah. Barakallahu fiik. Nah, ini saja barangkali ikhwah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberkahi kita semua dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.